Selamat sore. Perkenalkan, saya Bidan Vera yang bertugas pada sore hari ini. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Gini Bu Bidan, saya mau tanya-tanya tentang kesuburan. Iya, Soalnya saya mau program hamil. Oh iya. Ini Mbak dengan Mbak siapa? Valentina, Mbak Valentina. Umurnya berapa, Mbak? 24 tahun. Oh iya. Menikahnya sudah berapa lama, Mbak? Kurang lebih 7 bulanan. Oh iya. Baik, ini bisa langsung kita mulai ya, Mbak ya? Iya. Baik. Baik, Mbak. Jadi untuk fertilitas sendiri, apakah Mbak pernah mendengar sebelumnya di mana atau ikut pelatihan atau apa? Belum pernah? Belum pernah mendengar. Iya, belum pernah. Oh ya, untuk cari artikel di internet juga belum pernah ya, Mbak ya? Belum pernah, soalnya sibuk kerja juga, Mbak. Oh, sibuk kerja. Oh ya, baik. Jadi untuk fertilitas itu adalah kemampuan kemampuan pasangan suami istri untuk menghasilkan keturunan baru. Jadi di sini lebih ditekankan pada masa subur kedua pasangan tersebut, apalagi untuk wanitanya seperti itu. Nah, lalu untuk kesuburan ini sendiri atau fertilitas ini sendiri, cara kita untuk mengetahui itu bisa dengan beberapa cara, Mbak. Yang pertama itu ada suhu basal, nanti dilakukan dengan cara pengukuran suhu seperti itu. Lalu yang kedua itu ada pengukuran mukus serviks, nanti akan saya jelaskan lagi seperti apa detailnya. Lalu yang ketiga itu ada uji Feren, ini bahasa medis ya, Mbak ya, nanti saya jelaskan lagi. Lalu yang keempat itu ada uji pasca coitus. Ya, ini mungkin bahasanya baru semua ya buat Mbak. Nah, tapi nanti saya jelaskan lagi. Lalu nanti yang terakhir itu ada tes yang namanya LH test. Jadi nanti pemeriksaannya itu juga bertujuan untuk mengetahui kesuburan pada Mbak sendiri, seperti itu. Jadi nanti tujuan saya menjelaskan semua ini, tujuannya agar Mbak mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesuburan seperti apa, sehingga nanti Mbak dan suami bisa merencanakan program kehamilan dengan baik, seperti itu. Baik, ini langsung masuk saja ya, Mbak ya. Untuk kurva suhu basal itu sendiri adalah jenis pemeriksaan untuk mengetahui masa subur wanita. Untuk mengetahui masa subur wanita yang dilakukan dengan cara mencatat dan mengukur suhu tubuh wanita. Lalu ini dilakukan saat wanita ini bangun pagi. Jadi sebelum beranjak dari tempat tidur, diukur dulu suhunya. Dicatat dalam waktu tertentu. Jadi dalam waktu tertentu nanti akan dilakukan perhitungan. Tapi misalnya Mbaknya bingung saat melakukan perhitungan, bisa dibawa ke bidan untuk dikonsultasikan kira-kira sudah masuk usia subur atau belum, seperti itu. Baik Bu, untuk yang kedua itu ada pemeriksaan mukus serviks ya Bu ya. Jadi ini pemeriksaannya itu bertujuan untuk mengetahui masa subur ibu melalui perubahan lendir serviks. Biasanya kan vagina itu suka mengeluarkan lendir-lendir seperti itu ya, Mbak ya. Iya. Nah, itu nanti pemeriksaan ini menggunakan lendir tersebut untuk diperiksa di laboratorium terkait kesuburan. Nanti mungkin sudah mengandung hormon yang diperlukan untuk kesuburan belum, seperti itu. Lalu untuk yang selanjutnya itu bisa dilakukan tes kesuburan itu dengan cara uji Feren, Mbak. Jadi uji Feren itu adalah cara untuk mengukur kesuburan yang dilakukan di laboratorium. Jadi itu hampir sama dengan pengukuran melalui mukus serviks tadi, Mbak. Jadi menggunakan lendir untuk dilakukan pemeriksaan. Tapi itu hanya dilakukan di laboratorium gitu ya, nggak bisa mandiri. Ya betul, itu hanya dilakukan di laboratorium seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada uji pasca coitus. Itu adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui kesuburan seseorang melalui pemeriksaan laboratorium juga. Nah, itu juga menggunakan lendir serviks ya, Mbak ya. Yang dilakukan 2-3 hari sebelum masa subur ibu dan 2-12 jam setelah ibu melakukan hubungan seksual dengan suami. Jadi
setelah melakukan hubungan seksual lalu akan keluar lendir. Nah, setelah itu lendirnya ini nanti bisa diperiksa di laboratorium kalau emang saat itu Mbak dalam proses tes kesuburan seperti itu. Jadi bisa bekerja sama, sudah melakukan kontrak dengan pihak pemeriksa juga. Jadi nanti bisa dilakukan pemeriksaan seperti itu. Lalu yang terakhir itu ada LH test. Jadi di sini merupakan salah satu cara untuk mengukur kesuburan wanita dengan menggunakan urin. Lalu di urin ibu itu dicelupkan. Jadi tadi yang menggunakan urin itu biasanya sudah diketahui oleh wanita-wanita pada umumnya ya Mbak ya, melalui tes pack seperti itu. Jadi menggunakan urin seperti itu. Mungkin Mbaknya sudah pernah mencoba sebelumnya? Belum sih, soalnya kan Belum. ini baru rencana. Oh iya. Terus suami saya kan juga pelayaran, jadi habis nikah udah ditinggal. Oh begitu. Jadi misalnya nanti suaminya sudah pulang dan mau program kehamilan, untuk cek mandiri Mbak di rumah bisa dilakukan dengan LH test ini atau disebut PP test kalau masyarakat awam ya Mbak ya. Oh iya. Kalau seperti ini kan Mbaknya juga sudah tahu misalnya tanda subur seperti apa. Nah, biasanya tanda kesuburan untuk tes ini tuh akan muncul garis 2 itu sudah menandakan itu kehamilan juga. Berarti Mbak sudah melalui proses kesuburan lalu akhirnya pembuahannya juga berhasil sehingga kehamilan itu terjadi seperti itu. Iya. Ibu sampai sini ada yang mau ditanyakan atau yang kurang jelas seperti itu? Udah Bu Bidan udah jelas. Oh udah jelas. Jadi nanti misalnya Mbak Valen mau program kehamilan tapi mau dilakukan tes kesuburan terlebih dahulu, bisa menghubungi saya sendiri atau bisa ke klinik yang lain yang terdekat untuk dilakukan programnya sehingga dilakukan tes-tesnya seperti itu. Ya, baik, jika Mbak tidak menanyakan hal lain, saya rasa cukup sekian ya Mbak ya. Iya, terima kasih ya Mbak ya atas kunjungannya. Terima kasih.